waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat, memberikan kita iman, memberikan kita Islam, masih menggerakkan hati kita, tubuh kita untuk datang ke Masjid Ar-Ridha ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqamah di dalam kebaikan, mengabulkan semua hajat-hajat kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita semua, dan kelak kita dikumpulkan kembali bersama Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi yang akan memberikan kita pertolongan, syafaat, menjadi wasilah kita mengenal pada Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para ulama dan semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita sampai kepada hadis ke-37 dari hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab sabar ya. Zaman sekarang mau masuk surga itu kayaknya kejauhan kalau kita mau ke Palestina ya. Ya, di atas motor juga bisa masuk surga insyaallah. Ya. Caranya adalah dengan kita mengikuti dari bagaimana Nabi SAW menjalani hidupnya dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilahi qala wa an Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya. Aku pada suatu hari menyaksikan Nabi Muhammad SAW menceritakan salah seorang nabi dari nabi-nabinya, salawatullahi wassalamu alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan juga kasih sayangnya, keselamatan, kesejahteraan kepada seluruh nabi. Amin Allahumma amin. Darabahu qaumuhu fa'admauhu. Nabinya ini dipukuli sama kaumnya. Seorang nabi dapat wahyu dari Allah, bisa lewat mimpi, bisa ketemu malaikat Jibril, bisa langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara mereka ini dipukuli sama kaumnya, fa'admauhu, sampai berdarah-darah, wa huwa yamsahud dam an wajhi. Lalu sang nabi yang dipukuli sampai berdarah-darah ini mengusap dari wajahnya itu darah yang mengalir. Ada seorang nabi memanggil orang ke jalan Allah, meninggalkan syirik, memanggil manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk menggunakan akal fikirannya, memanggil manusia untuk jauh daripada hal-hal yang merugikan mereka, mengajarkan mereka birrul walidain, mengajarkan mereka jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, mengajarkan mereka bermuamalah dengan baik. Dipukuli Pak, sampai mengalirkan darah itu, wajahnya basah dengan darah, diusap. Yaqul, sambil mengusap itu beliau berdoa. Doanya begini, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku yang sudah mengalirkan darahku, yang sudah memukuliku, karena mereka itu tidak mengetahui. Ya Allah, coba kalau kita yang dipukuli gimana tuh? Apa kira-kira yang meluncur dari lisan kita? Langsung kita keingat hadis, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak. Al-imamul adil, imam yang adil. As-saim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Yang ketiga, da'watul mazlum, orang yang terzalimi. Coba bayangkan kalau seandainya yang dipukuli itu kita, sampai berdarah-darah. Kita dalam keadaan salah saja dipukuli nggak mau. Coba tanyalah kepada copet yang dipukuli itu.
Dia itu sudah maling, sudah nyopet, ngerugiin orang, dipukuli aja nggak mau. Dan nggak mungkin lisannya, ya Allah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Lah terus bagaimana kira-kira gitu? Copet, maling kalau digebuki aja nggak bakal ridho dia. Nggak mungkin dia mendoakan yang mukuli, semoga kamu masuk surga karena mukuli saya gitu. Semoga Allah mengampuni dosamu karena mukuli saya. Enggak. Ini Nabi. Ya Allah. Ini khilaf nih ulama nih. Tapi yang betul nih Nabi SAW menceritakan diri beliau sendiri. Waktu Nabi SAW di Taif itu dilempari batu. Bayangkan yang melempar batu itu bukan cuma orang dewasa Pak, anak kecil. Ayo nih batu, ayo ikut bapak kemana? Itu ngelemparin orang yang namanya Muhammad. Sampai bersimbah darah Nabi itu. Sampai sandalnya pun pliket, bahasa orang Jawa itu, dengan darah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dipanjatkan oleh beliau? Ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini memberikan kita banyak sekali pelajaran. Pertama, kesabaran orang yang memanggil ke jalan Allah. Karena terakhirnya orang-orang di kota Taif itu menjadi orang-orang yang beriman. Sampai detik ini mereka beriman. Coba waktu itu Nabi doanya lain, ya Allah timpain aja azab sama mereka. Gak bakal ada lagi orang mau tinggal di situ. Kenapa? Ngapain tinggal di tempat yang di situ pernah turun azab? Itu bumi yang terkutuk ibaratnya itu. Ngapain tinggal di situ? Tapi karena kesabaran Rasulullah SAW ngedoain yang baik, akhirnya jadi baik. Dua, akhlak seorang nabi itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus kita contoh gitu. Kalau kita melihat ada seorang nyakitin kita, dia nggak mukulin kita, nggak ngelemparin kita batu, kita nggak bersimbah darah gara-gara dia. Bukankah begitu kejam rasanya kita tidak mau memaafkan orang lain? Jadi kalau kita berdoa setiap akhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu jangan cuma di bulan Ramadan saja, dan jangan cuma untuk kita saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang bahkan menzalimi kita. Ketiga, berhubung sebentar lagi 10 Muharram, ada sebagian orang yang mengatasnamakan kesedihan mereka atas meninggalnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu pemuda di surga itu. Karena beliau mati syahid di padang Karbala, ditebas lehernya, sangat tidak manusiawi. Bayangkan kalau orang biasa aja, mohon maaf, bahkan orang tidak beriman, kepalanya dipenggal, kemudian ditusukkan di atas tombak, diarak, bagaimana perasaan Anda? Meskipun katakanlah itu orang jahat, pantas nggak seperti itu? Oke. Sekarang naik lagi sedikit, bagaimana kalau orang tersebut adalah orang alim? Kepalanya dipenggal, diletakkan di atas tombak, diarak. Pantaskah hal itu? Tidak. Naik lagi sekarang, keluarga kita. Naik lagi sekarang, keluarga Nabi Muhammad SAW. Naik lagi sekarang, cucu langsung Nabi Muhammad SAW, yang bermain bersama Nabi, yang hidupnya bersama Nabi. Gimana kira-kira? Sakit nggak? Sakit, tapi ya, kalau itu dijadikan alasan untuk kita melaknat orang-orang yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan itu, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Uthman, seperti Siti Aisyah istri Nabi SAW, maka kita sudah berbuat zalim. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau seandainya kita diam tidak melaknat iblis, kita diam tidak melaknat Fir'aun, kita diam tidak melaknat Abu Jahal, maka diamnya kita dengan tidak, jazakumullah khair, tidak mengucap laknatullah ala syaitan wa ala iblis wa ala alihi wa sahbihi itu, wa ala Abu Jahal, la yadurruhu sukut, maka diamnya kita dan tidak melaknatnya kita itu adalah selamat gitu. Yang keempat, cara kita memuliakan orang yang sudah meninggal itu bukan dengan cara mukulin diri sendiri.
Cara kita memuliakan orang tua kita yang sudah meninggal bukan dengan cara kita menyiksa diri, apalagi melaknat musuh, bahkan musuh orang tua kita laknat misalkan musuh, apalagi yang bukan gitu. Misalkan di antara kita ada yang meninggal orang tuanya, terus datang ke kuburannya, dia mukulin, aku berbakti kepadamu, aku cinta kepadamu, dipukul pakai pecut badannya sampai berdarah. Kira-kira yang dalam kubur tuh senang atau enggak? Enggak bakal senang. Cara berbakti yang terbaik adalah beramal soleh, puasa, berzikir, baca Quran, sedekah, pahalanya hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sayyidina Husain itu nggak bakalan seneng melihat kelakuan Anda, wahai orang-orang yang suka nyakitin dirinya mengatasnamakan Sayyidina Husain. Lihat Nabi Muhammad SAW memaafkan. Jadi ini masalah aneh ya, masalah yang nggak nyambung. Kalau yang dilaknat itu Yazid bin Muawiyah, pantas dia dilaknat, nggak ada masalah itu. Yazid, Syammar bin Dzil Jaushin itu dilaknat nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka bukan sahabat Nabi. Tapi kalau nyasar-nyasarnya ke Sayyidina Abu Bakar, sementara Nabi SAW lihat dalam surat At-Taubah ayat 40, di mana Nabi lagi di Gua Hira, lagi hijrah ya, Muharram ya, tahun Hijriah, meskipun waktu itu hijrahnya adalah di bulan Rabiul Awal ya. Lihat bagaimana Allah memuliakan Sayyidina Abu Bakar di dalam surat At-Taubah ayat 40 itu. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dua orang lagi di gua, yang satu berkata kepada yang satu lagi, Rasul berkata kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Lihat Al-Quran mengatakan yang kedua dari dua orang, saudara. Siapa orang kedua dewasa yang beriman? Abu Bakar. Siapa orang kedua yang selalu bersama Nabi? Abu Bakar. Siapa orang kedua yang ikut hijrah? Abu Bakar. Siapa orang yang selalu di samping Nabi ketika berperang? Abu Bakar. Siapa yang gantiin Nabi jadi imam? Siapa? Yang ganti Nabi jadi khalifah? Abu Bakar. Saya tanya nih, yang dimakamkan di samping Nabi? Abu Bakar. Jadi nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Makanya orang Syiah itu punya peringatan hari raya namanya Hari Ghadir Khum. Ghadir Khum itu nama tempat antara Makkah dengan Madinah. Di tempat itu dianggap Sayyidina Ali dijadikan pemimpin, pengganti Rasulullah langsung. Mangkuntu waliyahu mangkuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang menjadikan saya sebagai tuannya, maka Ali adalah tuannya. Kalau pujian kayak begini kepada Sayyidina Abu Bakar juga ada, kepada Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar lebih dahsyat lagi pujiannya. Apa kata Nabi? Laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelah saya, nabinya adalah Umar. Kemudian agama kita ini mengajarkan bukan untuk melestarikan dendam, saudara. Agama kita ini tidak mengajarkan kita untuk melestarikan dendam itu. Kalau ada orang katakanlah ingin memperingati hauliyah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali, itu nggak ada masalah, tapi diperingati dengan cara yang benar. Kita lihat haul-haul yang ada deh. Yang paling dekat aja nih haulnya Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Nggak ada acara mukul-mukul, nangis-nangis, itu tidak ada. Yang ada baca maulid, Yasin, tahlil, kemudian sedekah makanan, ceramah agama, doa bersama. Ceramah agamanya ngingetin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tajdidul huzan, bukan memperbaharui dendam kita. Kita nggak diajarin begitu, ya. Jadi di sini Nabi bahkan mengajarkan kepada kita gitu. Saya baca sendiri dalam literatur Syiah itu ya, bahwa ketika Sayyidina Husain, menurut riwayat mereka, mau dibunuh, itu Sayyidina Husain dikasih pilih itu, saudara. Kamu mau saya habiskan mereka ini, atau kamu ketemu sama kakek kamu? Apa kata Sayyidina Husain? Ya jelas ketemu dengan kakek saya gitu. Nggak diajarkan kita untuk dendam ya. Kemudian saya ingin tegaskan sekali lagi, mumpung ini momennya, kalau ada orang mengatakan Sunni dengan Syiah itu sama, apa jawaban sederhananya? Kalau memang sama, kamu coba jadi Sunni, mau nggak? Kira-kira dia mau nggak? Pak, halo, kalau ada orang mengatakan laki perempuan sama, betul-betul sama gitu ya, kira-kira yang laki mau nggak disuruh jadi perempuan? Anda deh, jangan yang di luar kan ada tuh yang gitu ya. Anda mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi Anda? Enggak.
Artinya memang sesuatu yang berbeda itu tidak bisa dipaksakan. Toleransi itu nggak mesti menyamakan semua hal. Saya udah sampaikan ke beberapa keluarga gitu, yang keluarga jauh ya, memang akidahnya beda sama kita. Saya bilang, kita ini nggak sama, selesai. Kalau masalah kita menghormati, menyayangi satu sama lain, iya nggak apa-apa. Tapi jangan pernah menyamakan ini. Ya, ini permasalahan kita punya keyakinan bahwa memuliakan Sayyidina Husain adalah sebuah kewajiban, tapi melaknat daripada sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolhah fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Orang-orang ini dikatakan masuk dalam surga, terus kita masukkan ke dalam neraka. Itu adalah sebuah pengkhianatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena mereka, afwan, kita mungkin nggak jadi orang Islam, Pak. Jadi cintai keluarga Nabi, jangan lupa juga cintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita diajarkan untuk mendoakan yang baik-baik. Kalau mereka tuh enggak, dalam kunutnya aja Allahumma al'an syaikhain, ya Allah laknatlah dua syekh. Dua syekh itu siapa? Abu Bakar dengan Umar. Ngajarin kita doanya ngelaknat orang. Seandainya orang itu berhak dilaknat aja, kalau tetangga gitu kita bisa doain selamat, ya doain selamat gitu, bukan dilaknat. Apalagi ini dua orang yang paling dicintai Nabi, salah satu yang paling dicintai Nabi gitu. Bahkan Ummul Mukminin Siti Aisyah dilaknat juga. Ini hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan pancingan-pancingan begitu. Sekarang udah mulai muncul tuh di TikTok. Saya belum ngeluarin aja videonya, nanti dah gitu. Supaya kita udah punya rekaman juga gitu, ngebahas kitab yang khusus untuk melawan orang-orang begini. Cuman kita udahlah jaga situasi lah ya. Tapi ini saya ingatkan lah buat diri saya, buat kita semua, keluarga kita, jangan sampai terpengaruh dengan provokasi begini gitu. Nah, jadi diajarkan kita membalas dengan doa yang baik, dengan doa yang baik. Idfa billati ahsan. Nah, hadis selanjutnya, hadis ke-38, wa bihi ilahi qala wa an abi sa'idin wa abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah, muttafaqun alaih, wal wasab al marad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia bersabda, seorang muslim tidak akan ditimpa oleh rasa letih. Bapak Ibu sekalian capek pulang dari Bukopin, capek ya, letih, lelah gitu ya, wasab. Wala hammin wala huznin, enggak juga dengan penyakit, dengan gelisah, pusing mikirin gimana ya, sedih ya. Inna minad dzunub la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan capeknya, galaunya seseorang mencari rezeki. Tapi selama rezekinya itu halal dan tidak memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka minimal antum kerja di Bukopin ini, minimalnya antum harus bisa untuk selalu sholat berjamaah di masjid, supaya antum ini hatinya tidak lalai. Ketika orang lalai, antum nggak lalai, hati antum hidup ketika hati orang lain itu mati. Wala adzan wala ghammin, tidak ada rasa gundah, gangguan apapun ya. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menancap lagi makan ikan asin, kena duri itu di gusi. Illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah itu pasti akan singkirkan di antara dosa-dosanya itu. Jadi sejatinya ketika kita mendapatkan musibah itu adalah pemberian. Kita sekarang hidup di zaman di mana musibah itu bisa mendatangi kita bahkan pada saat kita tidur. Gimana caranya itu? Kita buka handphone, tiba-tiba ada orang yang bicara gak baik kepada kita, memfitnah kita, apalagi di zaman sekarang ini ya. Ini para ulama, para habaib lagi diadu domba. Saya teringat perkataan kita punya guru besar yang lagi di Indonesia, Grand Sheikh Al-Azhar. Itu beliau mengatakan begini, 12 tahun yang lalu, anak cucu Nabi Muhammad ini, kalau seandainya mereka dihina, dicaci maki, itu cacian dan makian itu lebih baik ketika bisa membangkitkan cinta orang banyak kepada mereka, ketimbang mereka dikasih posisi enak lantas disalahpahami oleh sebagian orang. Jadi kalau kata Habib Umar begini, innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira.
Allah itu ingin membersihkan kotoran dari keluarganya Nabi. Ya, kotoran ini bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Maka beruntung kalau kita ini masih punya mahabbah kepada para ulama, mahabbah kepada ilmu agama, mahabbah kepada majelis, karena itu namanya rezeki dan nasib. Cinta itu yang memberikan adalah Allah, benci juga yang memberikan adalah Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kita bahwa seorang muslim itu kalau dia punya sabar aja, dia bisa menahan daripada musibah yang Allah berikan kepada dirinya, itu akan mengafirkan, akan menghilangkan daripada dosa-dosanya. Bisa jadi kita nanti di hadapan mahkamahnya Allah, itu dosa kita pada gugur. Bingung kita, sholat wajib doang, puasa wajib doang, bikin dosa juga kadang-kadang bikin gitu kan. Tapi kenapa catatan dosa kita begitu sedikit? Oh, rupanya ketika kita kerja capek, badan kita pegel, kemudian uang kita pas-pasan, HP kita hilang, diomelin bos. Ada yang diomelin bos nggak di sini? Sering ya, diomelin atasan, tidak dihormati bawahan, ya. Jadi atasan itu tidak boleh sombong. Kenapa? Karena di Tanah Abang 20.000 dapat 3 itu atasan. Bawahan lebih parah lagi, gitu. 10.000 dapat 3 gitu. Kalau atasan jangan sombong, bawahan apalagi jangan sombong juga gitu. Ya. Itu semua mengafirkan atau menggugurkan kita punya dosa. Jadi kalau kita dihina sama orang, marhaba, ahlan wa sahlan, jazakumullah khair. Imam Al-Hasan Al-Basri itu kalau dihina orang, orangnya dikasih hadiah. Kenapa? Terima kasih karena sudah membagi daripada sebagian pahala kamu, ini hadiah buat kamu itu. Sekaligus sindiran supaya dia tidak menghina lagi itu. Kemudian hadis ini memberikan kita pelajaran bahwa jadi orang Islam itu harus ta'ammulul adza. Harus tahammulul adza, harus kuat untuk membawa daripada musibah, daripada muskilah, daripada kesusahan. Saya sering dinasihati oleh guru saya, ya Habib guys, antum itu kalau ngelihat orang hidup di dunia nggak ada yang selamanya. Maka kalau antum dapat kesenangan, nggak usah terlalu senang, karena itu pasti akan berganti dengan segera. Kalau antum sedih juga nggak terlalu sedih. Kenapa? Karena pasti akan berganti dengan segera. Keabadian yang antum cari, keabadian yang tidak akan pernah putus kebahagiaannya itu nggak di sini tempatnya. Jadi tagoyur terus, kadang senang, kadang sedih, kadang sedih, kadang senang. Udah jalanin aja hidup begitu. Kalau kita bisa sabar, maka semua musibah itu berubah menjadi pahala. Naam. Hadis ke-39, wa bihi ilahi wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dzalika anna laka ajrain qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa khuttat anhu dhunubuhu kama tuhattu syajaratu waraqaha muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya masuk menghadap Nabi SAW ketika itu beliau sedang sakit perutnya. Salah satu penyebab orang mati syahid itu adalah sakit perut, tenggelam, terbakar, ya. Itu salah satu orang yang mati syahid begitu. Saya punya teman dulu pengurus Nahdlatul Ulama di Mesir, namanya Muhammad Lailatul Qadri. Selesai dia sholat malam apa segala macam, sakit perut masuk kamar mandi, baringan, wafat, ya. Maka saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Anda mengalami sakit perut dengan sakit yang parah. Maka Nabi bersabda, betul, sesungguhnya aku merasakan sakit perut sebagaimana 2 orang di antara kamu merasakan sakit perut. Jadi Nabi itu double sakitnya, Pak. Saya bertanya, kalau begitu Anda mendapatkan 2 pahala. Karena Anda mendapatkan sakit yang lebih, maka pahala Anda lebih banyak. Kata Nabi, ajal, betul. Yang demikian tadi seperti itu. Maka tidak ada seorang muslim yang ditimpa gangguan, duri dan seterusnya, melainkan Allah memutus dengannya kejelekan-kejelekan dan dosa-dosanya berguguran seperti pohon yang merontokkan daun-daunnya itu. Rontok dosa-dosa antum. Kalau kita disakiti, dizolimi itu jangan bertanya. Kadang-kadang ada orang nyohor gitu, saya ini dosanya apa ya sampai saya diperlakukan begini. Cakep ya. Apa sih kesalahan saya? Banyak kesalahan lu mah, cuma lu nya aja kagak ngeliat gitu. Makanya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak, kalau nggak ada kabar-kabar yang nggak enak gitu ya, maksudnya yang bikin kita sedih, puyeng, ya entah itu mikirin majelis lah, mikirin apalah dan lain sebagainya, 1 minggu aja itu saya langsung ini takutnya istidraj nih.
Paham nggak? Ibaratnya hukumannya dirapel. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita mikir nih, kita ini banyak dosanya, banyak salahnya, tapi masih dibiarin napas, masih dibiarin minum, masih dibiarin makan, masih santai-santai. Nggak pernah kan Pak senggol bacok di jalan? Bener nggak? Pernah berantem nggak? Ribut nggak? Selama bertahun-tahun antum kerja di sini? Nggak pernah. Ya. Itu naudzubillah, jangan-jangan itu istidrajnya kita. Jadi jangan kita kegeeran juga, kita dikasih kelempengan, kemudahan, fasilitas dan lain sebagainya, bahwa itu tanda kalau Allah mencintai kita. Belum tentu. Justin Bieber diundang ke India pakai kaos oblong, pakai celana kolor, nyanyi, peluk sana peluk sini, pulang 166 miliar. Orang Bukopin berapa ya coba? Coba ke Bukopin pakai kaos oblong, diterima nggak? Pakai celana kolor gitu datang ke sini, nyanyi. Yang ada di penjara ente, bener nggak? Saya bilang deh sama istri saya, tuh kan, ini Rahman dan Rahimnya Allah begini, saya bilang. Orang yang nggak menyembah Allah aja dikasih, tapi ini cuma sebentar doang. Jatah dia menikmati uang 166 M atau berapa atau 271 triliun itu sebentar doang, nggak bakal lama. Kalau mau lama entar, kalau udah meninggal nanti di akhirat jatah kita udah selesai. Jadi nggak usah apa, nggak usah keder, paham keder nggak? Gelagapan ngelihat harta orang, gak usah gelagapan. Itu cuma bentar doang. Dikasihnya cuma bentar doang, nggak lama itu. Ya. Jadi pelajaran bagi diri kita bahwa sebagai seorang muslim itu pasti hidupnya akan dikasih apa? Ujian, rasa sakit. Bahkan Nabi 2 kali lipat daripada kita. Tapi wallahi kalau kita sabar, kita ikhlas ngejalaninnya, kita nggak mengeluh, kita husnuzon kepada Allah SWT, maka itu seperti daun yang lagi berguguran. Dosa kita lagi digugurkan oleh Allah SWT itu. Nah, kemudian ke-40, wa bihi ilaihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khaira yusib minhu. Lihat nih. Kata Nabi begini, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Jadi kalau misalkan kita jalan surganya emang diejek orang, jangan nyohor gitu, dosa kita apa. Tapi pun kalau seandainya kita tidak mendapatkan ejekan begitu, ya kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada orang bebas Pak dari ejekan itu, nggak ada. Nabi Muhammad kurangnya apa? Keringetnya wangi Pak. Keringet kita bau. Nabi Muhammad perutnya six pack Pak, kita one pack, buncit gitu. Nabi Muhammad kulitnya kenceng Pak, kita kendor. Nabi Muhammad SAW tangannya lembut Pak, kita kasar tangan kita. Nabi Muhammad SAW giginya putih cemerlang, kalau senyum keluar cahaya, kalau kita keluar hawa naga. Nabi Muhammad matanya bola mata hitamnya gede Pak, kalau kita putihnya yang gede Pak, sampai kecil banget bola mata kita tuh. Alisnya dia tebel Nabi Muhammad SAW, rambutnya ikal, ganteng, wangi. Gitu aja masih ada yang nggak pernah bohong Pak. Kita tiap hari, saban hari bohong mulu. Coba kalau lagi janjian sama teman, masih di atas kasur ngomongnya apa? Ya udah, ya kan? Model kayak begitu kita pengen nggak dibenci orang, bayangin tuh. Model kayak gitu kita pengen nggak dibenci, nggak bisa gitu. Tapi kita jalanin aja, ya. Kita cukup bersyukur kalau kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik, yang seneng sama agama ini gitu. Karena ada orang-orang itu nggak senang sama agama. Ini kalau antum melihat buzzer nih, lagi banyak buzzer nih. Mudah-mudahan nggak dongeng leluhurnya. Nah, lihat tuh. Anak kasih tahu sama antum, ini orang-orang ya. Pokoknya buzzer-buzzer orang-orang yang nggak suka sama kiai sama habaib itu. Itu antum harus mulai bertanya, kira-kira siapa mereka itu? Jadi kalau ada orang nggak suka dengan majelis taklim, majelis maulid dan lain sebagainya, ngomongnya menggunakan diksi jual agama, saya curiga tuh orang bukan orang Islam. Karena seorang muslim nggak mungkin berkata begitu. Saya nih misalkan melihat ada pengajian orang salafi misalkan, kita beda sama mereka. Tapi paling nggak orang salafi itu ngajarkan untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Nggak mungkin ada orang wahabi, bahkan wahabi mengajarkan orang itu untuk sholatnya 1 waktu, misalnya nggak mungkin gitu. Paling nggak mereka masuk ke dalam masjid, mereka masih memuji Allah. Kita masih bersyukur begitu. Itu dengan kita memandang kepada perbedaan. Tapi kalau sampai ada orang ya nggak suka dengan orang yang sedang mengajarkan agama, baca hadis Nabi SAW misalnya gitu, itu kan kita patut bertanya, ini siapa gitu ya. Dan ini lagi marak gitu. Tapi biasanya satu orang HP-nya 30 itu.
Ya. Satu orang HP-nya 30H kata. Ya. Tapi saya katakan sekali lagi, nggak ada manusia yang selamat dari caci maki dan cercaan orang. Jalanin gitu. Ya. Hadis ke-41. Wa bihi ilahi wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asobahu. Jangan sampai ada di antara kalian orang pengen mati karena dapat masalah, karena dapat sakit, dapat musibah, pokoknya pengen mati. Kan zaman sekarang banyak orang bunuh diri gara-gara hutang yang dia lakukan sendiri gitu. Dia minta pinjol dan lain sebagainya. Bahkan ada yang terakhir kemarin itu yang nagih utangnya malah dicor. Ya Allah, ini dosanya gimana tuh? Bayangin tuh, yang nagih utang punya anak punya istri dicor, bayangin tuh. Waliyadzubillah itu. Ini jahatnya pinjaman online. Makanya hati-hati. Penipuan lewat keranjang kuning ada, hati-hati ya. Penipuan lewat keranjang hijau ada, lewat Telegram ada, lewat WhatsApp ada. Ini hati-hati. Apalagi ya, dewa Yunani sekarang pindah ke internet, Zeus namanya itu. Itu ya Allah, bayangkan betapa bodohnya orang. Ada orang 5 masing-masing masukkan uang 2 juta berharap mereka itu dapat uang. Padahal semuanya nggak ada yang dapat apa? Bandarnya 80% ditilep sama bandar itu. Waliyadzubillah itu. Ya. Maka kalau kita kena masalah apapun jangan minta mati. Ya Allah, mati aja dah. Ya. Mendingan saya mati aja dah. Tapi habis itu masih makan, sama aja. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau emang ternyata udah nggak kuat banget dengan keadaan itu, falyakul, maka hendaknya mereka berdoa, Allahumma wahai Allah ahyini makanatil hayatu khairan li. Hidupkanlah saya kalau ternyata kehidupan itu baik buat saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan saya kalau kematian itu baik buat saya. Minta sama Allah, jangan putusin sendiri, jangan gantung diri, jangan loncat dari lantai 7 KP Bukopin MT Haryono viral nanti Ustadz Istajib, jamaahnya Habib Ges bunuh diri, bahaya juga itu. Ya, jangan, nggak perlu. Kita doa aja, ya Allah, kalau makanya positive thinking lah. Kita harus baik sangka terus kepada Allah. Semuanya, everything is going to be fine. Insya Allah kullu sayakunu khair. Semuanya bakal jadi baik. Jangan negative thinking mulu. Ada orang nakut-nakutin, Habib nggak takut Jakarta tenggelam, khair insya Allah deh. Habib nggak takut nanti Jakarta kerendam air, khair insya Allah semua bakal baik. Kalau ternyata kerendam mau ngapain? Ya udah, emang takdirnya kita sampai di situ. Emang pengen hidup berapa lama di dunia ini, nggak bisa gitu. Jadi jangan, saya diajarin Habib Muhsin begitu. Ada pengusaha kaya banget, sangat kaya, setahun bikin rumah sakit 7 gitu. Gimana Pak? Rumah sakit dia, ya, setahun bikin rumah sakit 7, bikin rumah sakit. Habib Umar aja dibikinin rumah sakit. Habib Umar di Tarim itu lagi dibikin rumah sakit sama beliau. Ya. Bilang kayak Habib nggak takut gitu. Waktu itu saya mau diboyong ke daerah sana lah gitu ya. Saya mau diboyong ke sana gitu. Ya udah bye-bye Bukopin deh waktu itu. Cuma nggak jadi. Akhirnya saya minta di Tangerang aja lah ya, karena banyak tugas yang harus diselesaikan di Tangerang gitu. Walhasil Habib Muhsin bilang, udah jangan negatif thinking kayak begitu. Jangan buruk sangka kayak begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka hamba saya kepada diri saya. In dhana khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka itu adalah kebaikan buat dia. Wa in dhanna syarran fa alaihi. Kalau dia menyangka yang jelek kepada saya, itu akan jadi dosa buat dia, akan jadi musibah bagi dia. Maka hadirin sekalian, kalau ternyata kita dikasih musibah apapun, baik itu uang, anak, istri, pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Kalau bini kita ngomel mulu, boleh nggak Bib minta mati Bib ya, itu terserah antum lah ya. Kalau udah terlalu parah antum boleh juga baca ini, Allahumma ini makanatil hayatu khair. Ya Allah, hidupin saya kalau emang baik buat saya. Kalau emang mati tuh matiin aja udah. Ya, biar kelar gitu kan. Walhasil. Naam. Kita masih punya 5 menit. Silakan kalau mau tanya jawab ini. Ini abang biasanya mau tanya jawab nih bang. Nanya bang. Saya nanya apa? Abang yang jawab. Bagaimana? Ya, walhasil. Naam. Nah, kita lihat nih. Ini buzzer banyak banget. Saya selalu bilang nih. Dia bilang lagi nih. Kalau ceramah tapi ceramahnya dongeng, halu. Nah,
ini sekarang ini ya, hadirin sekalian, pokoknya harus hati-hati kita itu. Jangan sampai kita ini terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Gedabrus katanya gitu. Dan saya selalu katakan, orang yang sempat komentar di TikTok jam segini itu orang yang nggak punya duit dan nggak punya kerjaan, udah gitu aja gitu. Dan gua doain lu cepet kaya, udah gitu aja deh. Ya, biar lu nggak TikTokan dan nggak ngejek. Ya, orang-orang mau lihat orang-orang kaya nggak? Nih, gua kasih lihat nih. Tuh orang-orang sukses, orang-orang kaya mah di masjid jam segini, di masjid pengajian. Ini orang sukses, orang kaya. Lalu lu TikTokan, ya Allah, TikTokan, bagaimana sih? Ya. Iya, orang kaya nggak mungkin main TikTok, Pak, beneran. Orang kaya tuh TikTokan paling cari duit juga dia. Ya, walhasil ya. Ya udah, pokoknya begitu aja deh ya. Kita di zaman bala, di zaman musibah, ini setan gepeng, ya. Ini bisa menjadi musibah bagi diri kita, menjadi fitnah bagi diri kita. Semoga kita semua selamat, dianugerahkan kesabaran oleh Allah SWT. Kalaupun kita matinya baik, husnul khotimah, dan kita dijadikan orang-orang yang husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah SWT. Dan insya Allah apa yang Bapak Ibu hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Ala hadhihi niyah wa ala kulli tin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nas'aluka bihaqqil fatihah syafa'atil fatihah barakatil fatihah anta aftahna kull khair wa anta adfa'na kull syurur ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir warham dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman dafi'al bala ya rahim idfa'nal bala min jamil bala fid dini wad dunya wal akhirah da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyatu fi salam wa akhiru alhamdulillahil alamin. Terakhir saya mau sampaikan dulu ketika Turki Utsmani itu runtuh, dimasukkanlah virus-virus sekuler melalui pimpinannya namanya Mustafa Kemal Ataturk. Oke. Saya baca di diktat kuliah saya di Al-Azhar, diktat kuliah saya di Al-Azhar. Itu sekitar 13 tahun atau 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, 15 tahun yang lalu. Itu Mustafa Kemal Ataturk matinya itu karena ada semut di dalam dia punya jantung. Dan ini betul Pak, kejadian di sana bahwa di zaman itu orang pakai peci ditangkap, azan diganti ke bahasa Turki, bahkan baca Quran imam sholat diganti ke bahasa Turki. Maka begini, Rasulullah SAW itu adalah nabi bagi seluruh manusia, rahmatan lil alamin, selesai. Tapi tidak merubah fakta bahwa Allah menentukan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Nabi Muhammad adalah orang, ini hati-hati loh. Kalau sampai dari lisan kita keluar kata-kata Arabisasi, kata imigran, pribumi, wallahi itu Rasulullah nggak bakal ridho dengan itu, nggak bakal ridho. Lagian kalau kita mau tarik ke dalam ilmu sosiologi aja, kata sabar itu orang Islam pakai, orang non Muslim pakai nggak? Pakai nggak? Pakai. Sabar tuh bahasa mana? Arab. Ikhlas. Majelis. Permusyawaratan. Musyawarah bahasa apa? Rakyat. Ro'iyah itu bahasa dewan. Dewan bahasa apa? Arab. Diwan artinya kantor. Ya. Jadi hati-hati hadirin, jangan sampai kita kebablasan. Ya. Awal-awal kalau melihat kelakuan ada orang Arab yang aneh, pergi aja ke puncak, banyak tuh. yang aneh, yang aneh banyak di sono gitu ya, aneh gitu ya. Jadi jangan kita nggak bisa membedakan gitu. Dalam Al-Quran saja disebut al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqo. Orang Arab zaman dulu itu kekafirannya paling parah, munafiknya paling parah. Tapi jangan sampai dalam hati kita punya benci kepada Nabi atau kepada orang-orang yang punya, berarti yang berubah menjadi rasis adalah kita. Sementara Nabi mengatakan gak ada beda kulit putih sama kulit hitam, yang kuning sama yang merah, Arab ataupun non Arab, kecuali dengan ketakwaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.